Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Irma dan Mbak Harto. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 12 Juni 2022. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Puji Tuhan. Mbak Harto, saya dan pemirsa di rumah semuanya tuh ingin banget tahu bagaimana sih kisah dari Santo Yohanes dari Sahagun, dimulai dari arti namanya. Santo Yohanes Sahagun. Namanya Sahagun itu suatu daerah di Spanyol, berarti dia orang Spanyol. Nah, Yohanes itu bisa diterjemahkan menjadi John. Maka dari itu dia sering disebut dengan John of Sahagun atau John Gonzales karena dia orang Spanyol. Nah, padahal John atau Yohanes itu berasal dari bahasa Ibrani, Yohanan, yang artinya Tuhan Maha Pengasih. Ya seperti Bu Erma. Bu Erma diberi nama Erma itu dari bahasa Jerman yang artinya Dewi atau Dewi yang suka berperang. Nah begitu. Nah Santo Yohanes itu sebetulnya dia dari kongregasi atau Ordo Benediktin, pengikut Santo Benedictus, OSB, Ordo Santo Benedictus. Nah, dia mempunyai cita-cita sebagai pertapa. Tapi anehnya, dia itu disuruh oleh uskup untuk tinggal di paroki atau di keuskupan. Nah, dia mau, tapi Bapak Uskup, tolonglah saya jangan diletakkan di paroki. Saya minta kapel yang kecil saja dengan penduduk yang dengan umat yang sedikit. Lalu dia ditempatkan di sana, dia bisa khotbah, bisa memberikan ekaristi. Tetapi lama-lama dia sadar, lah kalau saya di sini, berarti pengetahuan saya nggak bertambah. Oleh karena itu, dia minta dipindahkan. Pindah ke Salamanca untuk kuliah lagi. Dia kuliah di Universitas Katolik Salamanca untuk belajar teologi selama 4 tahun. Bayangkan, belajar teologi 4 tahun itu tambah pengetahuannya berapa. Setelah 4 tahun, 9 tahun kemudian, dia menjadi pengkhotbah yang hebat, yang luar biasa. Nah, kemudian banyak yang tertarik. Tapi karena OSB itu kalah sinarnya dibandingkan dengan Agustinin, itu pengikut Santo Agustinus, maka dia bergabung dengan Agustinin. Di sini orang Agustinin sadar, Romo ini kok hebat sekali, dia taat kepada pimpinan, kemudian dia mempunyai karisma. Karisma tahu ya? Karisma adalah kemampuan atau kekuasaan atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang untuk melaksanakan perintah Tuhan. Nah, karisma itu tidak dapat diminta, tidak dapat dipelajari. Jadi tergantung kepada Tuhan sendiri. Kemudian karena khotbahnya itu dia mempunyai karisma sehingga mengubah orang-orang di Salamanca. Orang Salamanca itu wataknya keras, suka berkelahi. Sampai ini bangsawan juga bermusuhan. Seperti Romeo and Juliet. Romeo itu kan dari keluarga Montague. Kemudian Juliet dari Capulet. Jadi Romeo Montague dengan Juliet Capulet. Bapaknya musuhan, anaknya saling mencintai. Jadi itu demikian itu. Para bangsawan itu seperti itu.
Nah, demikian juga di Salamanca. Kemudian salah seorang pangeran dari Salamanca ya, itu memperlakukan tidak adil kepada orang miskin. Nah, karena itu membuat penderitaan bagi orang miskin. Lalu ditegur oleh Pater Yohanes itu. Berani dia menegur, berani, pokoknya saya, Tuhan di belakang saya. Kemudian ditegur, marah dia. Marah kemudian mengambil 2 orang. Kamu sini. Dan dikasih uang. Bunuh itu pembunuh. Pastor Yohanes. Baik, dapat uang untuk membunuh. Ketika datang ke menghadap Pater Yohanes, dia diperlakukan dengan lemah lembut, kemudian dia malah berlutut, malah bertobat gitu. Wah, pangerannya kan makin marah ya, makin marah. Nah, kemudian pada suatu kali yang menyuruh tadi itu sakit keras. Sakit keras, kalau kita lihat musuh kita sakit kan senang. Tapi kalau Romo Yohanes tadi atau Pastor Yohanes tadi nggak mau, dia datang untuk mendoakan, lalu didoakan. Begitu didoakan, sembuh lah ya, sembuh. Dia lalu bertobat, kemudian mengikuti kehidupan itu sebagai seorang yang baik-baik itu. Jadi tidak hanya bangsawan, tapi juga penduduk atau penghuni di daerah Salamanca itu menjadi bertobat kepada Tuhan. Nah, tapi walaupun demikian ya, manusia itu cuma pasti ada batas hidupnya. Nah, kemudian pada tahun, karena dia hidup pada abad ke-15, itu dia ketahuannya itu meninggalnya saja yang tahu pada tahun 1479. Nah, kemudian dia wafat pada 12 Juni ya, 12 Juni. Kemudian dia beatifikasi dan dikanonisasi kalau zaman sekarang. Baru pada tahun 1600, jadi 200 tahun kemudian, 1690 dia dinyatakan sebagai orang kudus. Nah, oleh siapa? Oleh Sri Paus Alexander II. Itu ceritanya, gampangnya segitu. Wah, menarik sekali ya Mbah, ya. Cerita dari Santo Yohanes ini. Semoga keberanian beliau dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan yang dihadapi dapat kita teladani ya Mbah. Terima kasih Mbah Harto. Kembali. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa, oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Hari